Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 menyampaikan materi tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kelompok 3 terdiri dari Asrin Dimas Trifatullah, Dila Afriansyah, dan Weni Amalia. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya adalah kedudukan PNS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa PNS atau pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PNS juga merupakan aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, serta tidak diperbolehkan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan. Selain kedudukan PNS juga memiliki peran yang harus dijalankan. PNS memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PNS memiliki peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN atau PNS memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Seorang PNS yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, maka memiliki tugas yakni melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, PNS sebagai pelayan publik, maka bertugas untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, ASN atau PNS dengan fungsi perekat dan pemersatu bangsa, maka PNS memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan yang dapat mempererat kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. ASN atau PNS yang berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Selain itu, seorang PNS harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang di sini diwakili oleh PNS harus memiliki tujuan yakni untuk kepuasan pelanggan. Dalam menjalankan fungsi dan tugas yang ketiga, yakni bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, ASN harus senantiasa
dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Dalam menjalankannya, PNS atau ASN harus senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN sendiri, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan. Hal ini tertuang dalam UU ASN, yakni disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. ASN atau PNS harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa, atau kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Selain tugas, peran, dan fungsi, ASN juga diberikan hak dan kewajiban. Hak yakni suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. ASN terbagi menjadi dua, yakni PNS dan juga P3K. Pada dasarnya, hak dan kewajibannya hampir sama, hanya saja pada P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua, sedangkan PNS memiliki hak berupa gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Selain hak, sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 UU ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 UU ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN meliputi: pertama, setia dan taat pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, memiliki kewajiban mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban juga melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, ASN juga berkewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, seorang PNS atau P3K wajib memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir, ASN juga berkewajiban bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Smart ASN. Menjadi Smart ASN memerlukan pembentukan beberapa kompetensi. Yang pertama adalah literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan. Untuk membentuk literasi digital tersebut, terdapat 8 karakteristik Smart ASN yang perlu dimiliki, antara lain integritas yang jujur dan selaras dengan nilai normal, nasionalisme yang cinta kepada Pancasila dan negara, menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris dan sebagainya, berwawasan global dengan pola pikir yang adaptif, menguasai IT atau teknologi pada era industri 4.0, hospitality atau pelayanan yang ramah dan baik hati, networking atau membangun banyak jaringan dan hubungan, dan yang terakhir entrepreneurship atau berjiwa kewirausahaan. Selain karakteristik tersebut, seorang ASN harus memperhatikan 4 pilar penting dalam literasi digital. Yang pertama adalah etika, yang merupakan kemampuan individu dalam menyadari dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti kewaspadaan terhadap konten-konten negatif. Kedua adalah keamanan,
yang merupakan kemampuan individu dalam mengenali, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital, seperti penggunaan kata sandi atau fingerprint dalam menjaga data pribadi. Ketiga adalah budaya, yang merupakan kemampuan individu dalam membaca, membiasakan, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dalam bermedia digital sehari-hari. Dan yang keempat adalah kecakapan, yang merupakan kemampuan individu dalam mengetahui dan memahami penggunaan perangkat keras maupun piranti lunak TIK dalam sistem digital. Berdasarkan pilar tersebut, wujud implementasi literasi digital yang harus dikuasai seorang Smart ASN antara lain lanskap digital, seperti perangkat komputer, smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah aplikasi percakapan dan media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Lalu ada etika berinternet atau netiquette, di mana kita harus bijak dalam menggunakan, memahami, mengevaluasi, dan menerapkan etika digital. Selanjutnya, mesin pencari informasi seperti situs Google, Yahoo, Bing, Baidu, dan sebagainya. Lalu ada aplikasi dompet digital seperti M-Banking, GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, tidak menciptakan, mencari, ataupun menyebarkan berita hoax, pornografi, dan konten-konten negatif lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.